mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Heh, orang yang baru datang. Kenapa kau tidak segera turun mengerubut? Gadis buntung, jaga mulutmu. Terima kasih, Paman Daeng. Sungguh luar biasa. Ternyata pengawal-pengawal Lembah Cacat bukan bernama kosong. Kedua Nona, siapakah nama kalian? Hei, kau sudah mengenal kami berdua. Masakah tidak tahu siapa kami? Bagus. Aku suka kepada gadis-gadis yang berani. Sebenarnya aku ingin sekali berkenalan dengan kalian. Sayang sekali. Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru. Sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-19 dengan judul 5 Pendekar Lembah Kaung. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar. Teknik dan montase Novi Yemumu. Musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-13 ini menampilkan Anita sebagai Nyai Sunggarani, Francisca sebagai Kantil Putih, Nanang sebagai Jarot Tunggang, Novi Mandagi sebagai Nini Eka, Rifki sebagai Daeng Patumpak, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, jalannya pertarungan antara Nini Eka melawan Kantil Putih dan Nyai Sunggarani. Beberapa saat pertarungan itu berlangsung, maka sudah hampir bisa diduga pihak mana yang akan kalah. Lebih-lebih adalah keadaan Jarot Tunggang yang tadi memandang enteng kepada Nyai Sunggarani. Begitu mendapat kenyataan bahwa tenaga dalamnya lebih tinggi, Nyai Sunggarani terus saja melakukan tekanan hingga Jarot Tunggang mulai kelabakan. Bagaimanakah akhir dari pertarungan itu? Bersiaplah pergi mati. Tunggu Nona. Mengapa harus menunggu? Nona, ilmu silat apa yang kau lakukan ini? Rupanya, setiap senjatanya beradu, maka Jarot Tunggang merasakan serangkum hawa dingin yang dahsyat, datang memukul susul menyusul. Rupanya Jarot Tunggang tidak tahu bahwa lawannya adalah seorang guru Honocoroko yang kini ilmunya telah disempurnakan oleh Putri Cadar Biru. Pada setiap bentrokan senjata, Jarot Tunggang selalu nafasnya menyesak dan matanya berkunang-kunang. Tunggu Nona. Ada apa? Tunggu sebentar. Dengarkan Nona, salah satu andalan perguruan Gagak Ngelak adalah ilmu racun. Nah, Nona, aku peringatkan agar kau meletakkan senjata dan kita akhiri saja pertarungan ini. Tak usah kau peringatkan. Aku juga sudah tahu bahwa senjata sabitmu itu memang beracun. Lalu mau apa? Menghentikan aku? Nona, sayang kalau kulitmu yang halus mulus itu locot terkena racunku. Tak perlu menaruh belas kasihan. Hari ini aku akan menyudahi hidupmu. Baik, orang tidak tahu dikasihi. Dalam beberapa saat, Nyai Sunggarani merasa hawa racun yang teruar dari sabit Jarot Tunggang. Akan tetapi gadis yang cerdik itu sudah sejak tadi lawan yang beracun itu, sehingga ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menolak pengaruh racun itu. Sementara itu pertarungan pedang antara Kantil Putih dengan Nini Eka tengah memasuki babak yang sangat menentukan.
merasakan bagaimana rasanya orang selalu dihina. Hai, Oke, Kang. Kau mampu? ilmu pedang Pringgading bukan ilmu pedang nomor 1. Kalau kau kukalahkan, tak perlu menyerah. Cincang kau, ha? Dengan apa kau mau mencincang Eka? Keparat kau, siluan buntung, siluan busuk. Apa? Kau mau minta ampun? Hina aku. Siapa sudi minta ampun kepada siluan buntung? Sambil terus menangkis serabutan, Nini Eka berusaha untuk mencari peluang guna meloncat dan bangkit lagi. Akan tetapi Kantil Putih sungguh tidak memberi kesempatan. Nini Eka dicecar terus-menerus. Tampaknya tak lama lagi Nini Eka akan segera celaka ketika tiba-tiba berbareng dengan suara seruannya, orang yang baru datang itu, yang ternyata adalah Daeng Patumpak, telah melontarkan senjatanya yang berbentuk sabit lengkung yang besar, menyambar ke arah Kantil Putih. Oh, kaukah orang yang bernama Daeng Patumpak? Guru, Heh, orang yang baru datang. Kenapa kau tidak segera turun mengerubut? Gadis buntung, jaga mulutmu. Terima kasih, Paman Daeng. sungguh luar biasa. Ternyata pengawal-pengawal Lembah Cacat bukan bernama kosong. Kedua Nona, siapakah nama kalian? Hei, kau sudah mengenal kami berdua. Masakah tidak tahu siapa kami? Bagus. Aku suka kepada gadis-gadis yang berani. Sebenarnya aku ingin sekali berkenalan dengan kalian. Sayang sekali. Paman Daeng Patumpak, menilik dari kedudukannya, engkau adalah dari angkatan tua. Tidak pantas kami berbicara kasar. Akan tetapi, mengingat bahwa kaulah pembunuh keji, orang yang tangannya berlumuran darah guru dan murid Sangkan, maka aku yang muda minta engkau untuk menyerahkan diri. Bocah, kau ngomong apa? Kau diam tunggang. Nona, perkataanmu benar. Aku tidak perlu mungkir bahwa aku dan muridkulah pembunuh guru dan murid tolol itu. Tetapi mereka memang pantas dibunuh. Kau mau apa, Nona? Minta aku menyerahkan diri? Sebagai orang rimba persilatan, Paman tahu bahwa kita diikat oleh aturan-aturan perserikatan kaum gagah. Membunuh secara keji tanpa alasan yang pantas adalah perbuatan manusia rendah. Suaramu halus, Nona. Tetapi rasanya menusuk ulu hati. Bagaimana kau bisa berkata bahwa aku membunuh tanpa alasan yang pantas? Antara perguruan Sangkan dengan kau, bukankah tidak pernah terjadi perselisihan? Apalagi permusuhan. Mengapa Paman membunuh? Nona, aku membunuh orang karena aku memang ingin membunuhnya. Mengapa harus berselisih atau bermusuhan dulu? Kalau aku ingin berbuat sesuatu, apakah aku harus menjelaskan dulu alasanku? Pantas atau tidak? Hah? Begitu? Bocah, hatimu baik, maka aku tidak membunuhmu. Nah, sekarang kalian pulanglah. Tidak perlu banyak bicara denganku. Tidak, aku kembali dengan membawa kau sebagai tawan. Apakah kau bisa menawanku, bocah? Untuk kebaikan, kalau perlu aku dan kakak Pok Putih bersedia berkorban nyawa. Kau ini bicara yang bukan-bukan saja. Majikanmu yang aku tahu bernama Putri Cadar Biru belum tentu mampu menghadapi aku, Daeng Patumpak, dari perguruan Gagak Ngelap. Apalagi kau. Aku sedang ada urusan penting. Tak sempat lagi mengurusi kalian yang rewel begitu. Tunggu. Eka, ayo pergi. Tunggu! Dengan gerakan yang sangat ringan dan cepat, Nyai Sunggarani telah melompat dan mencegat di hadapan Daeng Patumpak, sehingga membuat orang tua kosan itu melengak sesaat. Ilmu ringankan tubuhmu boleh juga. Apakah itu yang terkenal dengan sebutan ilmu ringankan badan pusaran angin? Kau telah mengenalnya, oleh karena itu sebaiknya kau menyerah saja. Nona kecil, kamu ini rewel benar.
Menyerah. Hei, apanya yang menyerah? Apakah kau kira dengan pamer sedikit kebiasaan ilmu ringankan badan seperti itu, kau bisa menyentuh ujung baju guruku? Menyentuh ujung baju? Meskipun guru Gagak Ngelak itu terkenal, akan tetapi kalau aku menyentuh ujung bajunya saja tidak mampu. Tak pantas aku jadi pengawal Putri Cadar Biru. Jarotungga, mengapa kau lebih sombong dari gurumu? Kau tahu, aku pasti bisa menyentuh bajunya. Mengapa kau bilang aku tidak bisa menyentuh ujung bajunya? Apakah kau berani bertaruh denganku? Nona, bertaruh juga boleh. Ayo, bertaruh. Taruhan apa kau? Tanya gurumu dulu, berani atau tidak dia bertaruh denganku? Daeng Patumpak jadi serba salah. Tantangan gadis itu yang begitu terang-terangan sangat tidak mungkin untuk tidak dilayani, sebab ia bisa disebut tidak berani atau takut. Kalau diterima, mengapa harus menuruti perkataan murid yang konyol itu? Menurut pendapatku, kalau bocah itu diajar adat, akan jadi besar kepala. Kau... Bagaimana, Paman? Apakah kau berani bertaruh denganku? Adikarani ini memang cerdik. Sekali bisa menekan musuh, langsung dia tekan habis sampai orang tua itu dibuat kelapakan. Mau tidak mau, Daeng Patumpak harus menerima tantangan itu. Sebab kalau tidak, orang akan mengatakan dia takut kepada seorang gadis. Tetapi kalau diterima, risikonya tidak kecil. Bagi Adikarani yang memiliki ilmu silat Honocoroko secara sempurna, ilmu silat pusaran angin dewi, dan aji sastra kasih, mustahil kalau dia tidak bisa menyentuh ujung bajunya saja. Nona, kau ini memang cerdik dan licik. Bicara terus terang. Aku menyesali perbuatan muridku yang sembrono itu. Tetapi Nona, kalau aku tetap menampik untuk bertaruh denganmu, pasti kau akan mengatakan bahwa aku takut. Dalam kalangan rimba persilatan, orang lebih baik dibunuh daripada dihina. Begini saja, Nona. Aku bersedia bertaruh denganmu. Jika aku kalah, aku bersedia kau bawa sebagai tawanan. Tetapi sebaliknya, jika kau yang kalah, kau harus bersedia menjadi istriku. Orang tua busuk. Mana pantas Adikarani jadi istrimu? Orang tua yang buruk dan bau? Siluman buntung. Kalau temanmu tidak pantas jadi istri guruku, apakah guru pantas menjadi tawananmu? Sudah, Tunggang. Dan kau, Eka, cepat kembali ke Pringgading. Cepat! Memangnya kenapa, Paman? Memangnya ada apa, Guru? Cepat berangkat, tak perlu bertanya. Baik, Guru. Baik, Paman. Hei, Daeng Patumpak. Kalau kau memang merasa menyesal akibat perkataan muridmu itu, kau boleh membatalkan pertaruhan itu. Apa? Kau anggap apa, Daeng Patumpak? Hah? Perkataan yang keluar dari mulutku adalah ibarat kuda yang lepas kendali. Sudah kuucapkan dan tak mungkin kucabut kembali. Dan kau bocah buntung, kau bermaksud apa? Oh, syukurlah kalau begitu. Adikku Garani adalah satu-satunya orang yang mampu mempecundangi pendeta Triwikrama. Jangankan cuma kau seorang. Apa? Nona cantik. Benarkah kata temanmu itu? Iya. Sebenarnya memang pendeta asing itu sengaja mengalah. Membiarkan kedua tangannya kupatahkan dengan ilmu pukulan sastra kasih. Kau? Jadi kaukah yang mematahkan kedua lengan sobat Triwikrama? Kan Putri Cadar Biru. Apakah aku tidak salah dengar? Mengapa salah dengar, ha? Kalau kau pernah ke Pringgading, tentu kau bertemu dengan pendeta asing itu. Kedua tulang lengannya dipatahkan oleh Adikarani. Nah, kalau adikku ini tidak bisa menyentuh ujung bajumu saja, apakah itu bukan keterlaluan namanya, ha? Begini saja, Nona. Pertaruhan ini hanya dilakukan dalam 10 jurus. Kalau kau bisa menyentuh ujung bajuku pada jurus ke-10, aku mengaku kalah. Sebaliknya, kalau lebih dari 10 jurus kau belum bisa menyentuh ujung bajuku, kaulah yang kalah. Mana bisa begitu? Dalam 10 jurus, meskipun kau disebut sebagai guru Gagak Ngelak yang ditakuti, tentu juga tidak mampu menyentuh ujung bajuku. Kau tidak percaya? Nah, mari kita bertaruh. Untuk apa aku memenangkan pertaruhan denganmu? Sudah. Tergantung Nona Garani itu.
dia berani atau tidak bertaruh dalam 10 jurus saja. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Pertarungan antara Nyai Sunggarani dengan Jarot Tunggang dan Kantil Putih dengan Nini Eka. Ketika tiba-tiba muncul Daeng Patumpak, guru Jarot Tunggang, akhirnya perselisihan dilanjutkan dengan guru itu, yang akan dilanjutkan dengan pertarungan dengan pertaruhan. Maukah Nyai Sunggarani bertaruh dengan pertaruhan yang memberatkan itu? Dalam 10 jurus, Nyai Sunggarani harus sudah dapat menyentuh ujung baju Daeng Patumpak. Kalau memang tidak berani, Nona, pertaruhan ini boleh dibatalkan. Siapa yang tidak berani? Aku atau Paman? Adigarani. Kakang Mbok Putih tak usah khawatir. Apa susahnya memotong baju orang tua sombong itu? Mendengar perkataan Nyai Sunggarani yang begitu yakin, Kantil Putih hatinya lega. Ia kenal benar watak Nyai Sunggarani yang tidak suka sembarangan bicara. Dengan mengucapkan kata-kata seperti itu, biasanya Nyai Sunggarani sudah mempunyai pegangan atau kunci rahasia untuk memenangkan pertaruhan itu. Terserah kepadamu, Adigarani. Orang tua itu sebenarnya tidak lihai, hanya keji dan liciknya yang tak ada bandingannya. Kau bicara apa, Nona Buntung? Nah, sekarang mulailah. Oh! Nona, senjata kau ini beracun. Tidak usah Paman memberikan peringatan padaku. Kata Putri orang yang berotot-otot tubuhnya berkonjungan dan tenaganya sangat besar. Biasanya tergolong orang ahli, Jabal Ganin atau tenaga luar. Aku tak boleh menghadapinya dengan keras melawan keras. Bagaimanapun, masa latihanku kalah jauh dengan orang itu. Maka jalan satu-satunya, aku harus menghadapinya dengan ilmu pukulan Aji Sastra Kasih. Berpikir demikian, maka Nyai Sunggarani segera mengibaskan pedangnya perlahan-lahan, menimbulkan suara desir yang lemah. Selama ini, Nyai Sunggarani pada saat-saat tertentu selalu melakukan latihan ilmu pedang sastra kasih yang sebenarnya oleh pencipta ilmu silat itu sendiri, Kiai Ageng Braja, belum pernah dilakukan latihan secara sungguh-sungguh. Secara kebetulan, gerakan-gerakan Aji Sastra Kasih dengan ilmu pukulan Hono Coroko bersumber pada suatu jurus yang sama, yakni jurus lingkaran atau setengah lingkaran. Oleh karena itu, dimainkan oleh Nyai Sunggarani. Ilmu pedang sastra kasih jadi tampak keindahan dan ketangguhannya. Kau mainkan ilmu pedang apa itu? Ku ajak kau bertanding, bukan menarik seperti geledek. Menari atau bermain silat itu tak penting. Pokoknya dalam 10 jurus, kau akan kehilangan sebelah daun telinga. Nona Garani, aku tanya kau, bukan orang lain. Ilmu pedang apa yang kau mainkan itu? Itulah ilmu silat Aji Sastra Kasih. Aji Sastra Kasih? Oh, namanya sungguh luar biasa. Apakah itu ciptaan majikanmu, Putri Cadar Biru? Bukan, ilmu silat ini diciptakan tokoh besar dunia rimba persilatan. Juga tetua perserikatan rimba persilatan kita, Kiai Ageng Braja. Pantas, tidak aneh. Hasil karya orang besar tentu saja merupakan karya-karya besar. Nah, Nona, tetapi kulihat ilmu pedangmu itu tidak ada kehebatannya. Tergantung yang memainkannya. Di tangan guru besar Gunung Putri, Aji Sastra Kasih sangat tangguh dan tak ada celahnya. Bagus, kalau begitu majulah. Kurang ajar. Meskipun pedang itu seperti digerakkan dengan sangat perlahan, akan tetapi kemanapun senjata pisau bengkok Daeng Patumpak bergerak, selalu pada detik itu, pedang datang menyambut. Tampaknya pedang itu seperti bergerak belakangan, akan tetapi datangnya selalu duluan, sehingga kemanapun pisau bengkok itu menyerang, di situ pedang telah siap menyambutnya.
pedangmu akan kupatahkan. Ayo, Nona, hati-hati. Rasanya, entahlah siapa yang sebenarnya digunakan akan patahkan Aji Sastrakasih. Ada paman berhati-hati. Baru 4 jurus, paman. Ya, aku tahu. Gadis ini begini baik, cantik dan lembut. Rasanya tak sampai hati aku melukainya dengan pukulan beracunku yang tidak mengenal ampun ini. Dapatlah kubayangkan. Bagaimana kalau bocah secantik itu tubuhnya hancur secara menjijikan. Nona Garani, sebelum kita lanjutkan pertarungan, apakah boleh aku mengajukan satu pertanyaan? Hei, paman, jangan mengulur-ulur waktu. Paman ingin bertanya apakah? Dengar, mana lebih cantik antara kau dengan Putri Cadar Biru? Hei, mengapa kau tertawa, Putih? Kau pikir aku sejenis pria apa? Hah? Kau kira aku kepencut dengan majikanmu? Hah? Orang tua itu ternyata banyak mengenal kami. Dia bisa memanggil Adhika Rani dan aku secara tepat. Paman Daeng Patumpa, di dunia ini jika ada wanita yang bisa disebut paling cantik pada zaman ini adalah majikanku, Putri Cadar Biru. Mengapa paman menanyakan hal ini? Jika majikanmu ternyata lebih cantik dari kau, maka sulit rasanya aku untuk mencapai maksudku. Paman bicara apa? Kau tahu mengapa aku menyeberangi lautan dan datang di tempat ini? Pertanyaan yang aneh. Iya, mudah saja menebaknya. Sebagai seorang ahli silat di negeri ini, pasti paman datang memenuhi undangan, bukan? Permintaan untuk mengalahkan majikanku? Otakmu cerdas, sayang mulutmu teriwis. Paman, kalau boleh aku mengingatkan, sebaiknya paman urungkan saja niatmu itu. Kompeni seharusnya paman ketahui bahwa mereka berniat jahat terhadap bangsa ini. Bangsa kita sendiri, paman. Dia berniat menjajah, menjarah rakyat seisi negeri ini. Apakah paman tidak ada rasa berdosa membantu musuh melawan orang sendiri? Lidahmu tajam seperti sembilu, Nona Putih. Sebenarnya musuhku itu siapa? Dan orang sendiri itu yang mana? Bagiku tak jelas. Musuh bagiku adalah orang yang memiliki kepandaian mengimbangi aku. Bahkan ingin melampaui aku. Dialah musuhku. Dan setiap ajakan yang bersahabat, dialah temanku. Nona, kompeni minta aku datang untuk mengalahkan Putri Cadar Biru dan tokoh-tokoh rimba persilatan negeri ini yang sombong-sombong dan mengaku-ngaku sudah paling jago di dunia. Dengan pendekar gelang 7, aku sudah bergebrak. Ternyata dia tidak luar biasa. Apa? Tidak luar biasa? Tentu maksudmu. Denmas pendekar gelang 7 dapat ditekan dengan mempergunakan senjata beracun, bukan? Kalau tidak, pendekar besar seperti beliau tak mungkin paman bisa memukulnya mundur. Kalian terlalu mengunggulkan jago-jago tanah ini. Adapun company itu ternyata adalah musuh kalian. Bukanlah urusanku. Company mengajak bersahabat denganku. Mereka sahabatku. Sudah sepantasnya aku membantu mereka. Ucapanmu seperti pendekar tulen, paman. Membantu sahabat dan menyerang musuh. Di kalangan rimba persilatan memang hal biasa. Tetapi permusuhan company dengan para putra pertiwi ini bukanlah permusuhan ilmu. Bukan juga permusuhan karena budi. Tetapi karena company berniat menjajah, menjarah raya, dan menodai kehormatan negeri ini. Setiap orang gagah harus bangkit melawannya, paman. Kecuali yang sudah terlanjur jadi begundalnya. Jaga lidahmu, Nona Putih. Pendirianku sudah pasti. Istana Lembat Catat, Putri Cadar Biru, dan semua yang mengaku sebagai pendekar harus berhadapan denganku. Nona Garani, terpaksa aku akan menurunkan tangan kecil terhadapmu.
Iya, setelah aku tahu bahwa paman jelas-jelas berada di pihak company, maka kau sudah menjadi musuhku sekarang. Pertarungan kita boleh kita teruskan dengan pertarungan antara hidup dan mati. Baik, baik. Dengarkan Nona Garani. Seumur hidupku, aku belum pernah bertemu tanding. Terutama dalam hal ilmu pukulan beracun. Hari ini, kau akan menjadi korban yang pertama, Nona Garani. Terhadap musuh, tak perlu pakai aturan-aturan rimba persilatan. Adik Garani, ayo kita maju bersama, membersihkan dunia rimba persilatan kita. Mari Kakang Bo. Iya! 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 Pasang bawa melawan angin. Iya! Sambil berdiri berurutan ke belakang seperti burung bango terbang, Nyai Sunggarani berdiri di belakang kantil putih sambil keduanya melancarkan serangan pedang susul menyusul. Begitu dahsyat serangan jurus ilmu pedang pusaran angin itu, membuat Daeng Patumpak kerepotan menangkis. Pasang bawa melawan angin. Iya! Adik Garani, ayo bawa angin. Pasang bawa putih, hindari senjatanya yang beracun. Iya! Barat, sekali tersentuh senjataku, tubuhmu akan hancur, bocah. Tidak semudah itu, Paman. Biar aku yang menghadapi pisau beracunnya, Kakang Bo. Jangan khawatir. Berulang kali pisau bengkok Daeng Patumpak beradu bentrok dengan pedang Nyai Sunggarani. Melalui sentuhan itu, Daeng Patumpak menyalurkan serangan tenaga dalam beracunnya. Tapi ia kecele, serangan tenaga dalam beracunnya itu sekali menyerang Nyai Sunggarani. Dengan tenaga dalam sastra kasih, Nyai Sunggarani telah melontarkan balik. Dan akibatnya, justru Daeng Patumpak sendiri yang terpukul oleh pukulan beracun itu. Daeng Patumpak menjerit kesakitan dan tubuhnya melompat mundur menjauh. Hei, mau lari kemana kau? Bagaimana rasanya menelan racun sendiri, ya? Paman, sangat disayangkan. Jika kita harus bertempur sampai satu pihak ada yang binasa, sebaiknya aku ingatkan kau agar meninggalkan company dan bergabung dengan kaum gagah rimba persilatan kita. Laka, belum bertemu majikannya saja. Aku sudah tidak bisa berbuat banyak. Apalagi kalau bertemu dengan Putri Cadar Biru. Tapi ku dengar tenaga dalam Putri Cadar Biru itu tenaga dalam menyedot. Tetapi ternyata tuan di tanah ini, murid mempergunakan ilmu curian dari perguruan lain. Apa? Ilmu curian apa, Paman? Ilmu tenaga dalam yang kupakai untuk melawan tenaga dalam racunmu bukanlah ilmu yang kucuri. Itulah tenaga dalam sastra kasih dari guru besar Gunung Putri. Antara Gunung Putri dan Istana Lembah Kawung adalah berasal dari satu sumber, Cemoro Sewu. Jadi ilmuku itu tak bisa disebut sebagai ilmu curian. Aku tahu sekarang, hanya Nona Garani itulah yang memiliki aji sastra kasih. Baik si Nona Puntung itu maupun Putri Cadar Biru, dia tidak memiliki. Pasti mereka hanya memiliki tenaga dalam menyedot. Dan itulah berarti makanan empuk. Musuhku terutama adalah Putri Cadar Biru dan kedua nona ini. Kalau aku harus mengalahkannya, pasti akan makan waktu lama. Daripada membuang-buang tenaga, lebih baik aku pergi. Awas serangan! Hei, kamu ingin kemana kau? Oh, sudahlah Kakang Bo. Untuk mengalahkan dia juga bukan perkara yang mudah. Nona, sampai bertemu lagi.
Peristiwa pertarungan antara Nyai Sunggarani, Kantil Putih dengan Daeng Patumpak, guru sakti perguruan Gagak Ngelak. Dalam gebrakan itu, Daeng Patumpak menarik kesimpulan bahwa ia tak akan mudah mengalahkan kedua lawannya, dua darah istana Lembah Kawung. Tanpa banyak pikir, Daeng Patumpak meninggalkan tempat itu. Tinggal kedua darah Lembah Kawung itu yang ditugaskan untuk menangkap guru dan murid Gagak Ngelak, jadi kehilangan jejak. Sungguh sayang sekali adik-adik. Kemana kita akan mencari guru dan murid Gagak Ngelak itu? Kenapa Kakang Mbok bingung? Mudah saja untuk mencari mereka. Mudah bagaimana? Kita tahu bukan bahwa mereka adalah kaki tangan company. Nah, apa susahnya kita? Oh iya. Adik Rani, apakah kita akan menyusul ke markas bangsa? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Untuk Cadar mencari Biru di markas channel orang Memori itu tidak perlu 80. kita tergesa-gesa. Tugas dari Putri adalah mencari tahu tentang perguruan Gagak Ngelak, guru dan muridnya. Saat ini kita telah berhasil menemukan mereka. Ya, lebih baik kita pulang untuk melaporkan Kakang Mbok. Barangkali setelah Putri tahu bahwa mereka itu benar-benar musuh rimba persilatan kita, mungkin Putri akan menentukan lain. Kalau begitu, marilah kita pulang ke Lembah Kawung, Adik Rani. Adik Rani, tunggu. Kalau melihat sikap guru Gagak Ngelak itu yang telah berani menyuruh juga terhadap Nini Eka, tampaknya antara Pringgading dengan Gagak Ngelak mempunyai hubungan yang rapat sekali. Tidak salah Kakang Mbok Putih. Kita sudah mendengar bahwa guru Pringgading Nini Susur itu bernafsu besar ingin mengalahkan Putri. Dia telah mengundang dan belajar dari Pendeta Trivikrama. Kemudian sekarang belajar dari guru Gagak Ngelak itu. Mungkin sekarang ini Putri akan bertemu lawan tangguh. Iya, benar juga dugaanmu, Adik Rani. Dalam pertarungan di hutan Plentung, ternyata Nini Susur telah memperoleh banyak kemajuan. Paman Imam Madi sendiri tampaknya tidak mudah mendesak guru Pringgading itu. Sementara ini, Putri tidak menambah ilmunya. Aku khawatir, suatu waktu nanti, Putri akan dapat dikalahkan. Rasanya hal itu tak usah kita khawatirkan, Kakang Mbok. Selama ini kita belum pernah melihat ilmu kepandaian Putri secara sepenuhnya. Ilmu silat pusaran angin Dewi belum pernah sepenuhnya dikerahkan. Sebab Putri belum pernah bertemu tanding. Kakang Mbok Putih, lihatlah. Bersamaan dengan bunyinya letusan 3 kali berturut-turut di udara di kejauhan, maka kedua darah Lembah Kawung itu samar-samar melihat 3 batang anak panah kembang api yang memancarkan 3 macam warna, merah, kuning, dan biru. Itulah panggilan Sandi Triwarna, Adik Rani. 3 warna, merah, kuning, biru itu menandakan Putri telah memanggil seluruh orang-orangnya. Dimanapun kita berada, tampaknya seperti ada sesuatu yang gawat, Adik Rani. Bukankah Kakang Mbok pun punya sandi seperti itu? Iya, siapa tahu ada saudara kita di sekitar sini yang tidak melihat sandi pertama. Harus dibantu dengan sandiku. Baiklah, aku akan melemparkan panah-panah api ini. Kok ada anak panah yang keempat? Kakang Mbok, Itu tanda sandi yang dilontarkan aku. Panah yang keempat adalah panah api warna putih. Ayo Adik Rani, kita percepat jalan. Jika Putri memanggil secara demikian, berarti keadaan sungguh-sungguh penting dan mungkin gawat. 3 panah api, merah, kuning, biru itu semuanya berwarna terang. Tandanya, kecuali itu sebagai petunjuk bahwa yang memanggil adalah Putri sendiri, juga bermaksud segera dan sangat segera. Kedua darah Lembah Kawung itu tak mau membuang-buang waktu. Mereka segera melarikan kudanya dengan cepat untuk kembali ke Lembah Kawung. Kakang Mbok Putih, itu sandi panah siapa? Rupanya Kakang Godobisu berada tidak jauh dari tempat ini. Itu adalah sandi panahnya. 3 warna menyusul 1 warna hijau. Memang benar apa yang dikatakan oleh Kantil Putih, bahwa Ki Godobisu berada di tempat yang tidak jauh dari tempat Kantil Putih berada. Saat ini, Ki Godobisu tengah berbicara dengan pasangan muda-mudi yang ditolongnya, yakni Ki Curunggati dan Nyi Perenjak, 2 remaja dari Gunung Wayang.
Paman Godobisu, panahmu itu tadi maksudnya panah apa? Mengapa setelah melihat panah api sebelumnya, Paman mengirim panah api juga? Apakah itu maksudnya Paman menjawab panggilan orang? Sambil mengangguk membenarkan pertanyaan Nyi Prenjak, Ki Godobisu menulis di atas tanah kalimat yang dimaksudnya. Ia hendak pulang ke Lembah Kawung. Paman Godobisu, apakah adanya kembang api itu menandakan bahwa di Lembah Kawung ada sesuatu yang sangat penting? Lalu bagaimanakah dengan kami, Paman? Aku takut pulang ke rumah, Paman. Sambil bersuara dan menggoyang-goyangkan tangannya, Ki Godobisu lalu menulis di atas tanah dengan kalimat yang panjang-panjang, yang maksudnya adalah bahwa pasangan muda-mudi itu tidak perlu takut lagi kepada orang tua mereka. Kini Ki Godobisu sudah menemukan rahasia orang yang bernama Jaro Tunggang itu bersama gurunya adalah kaki tangan kompeni. Asalkan nanti Kiai Maluk ayah Nyi Prenjak sudah diberitahu tentang hal itu, pastilah orang tua itu takkan membenci lagi. Oh, jadi bangsa tua bernama Jaro Tunggang itu ternyata kaki tangan kompeni. Bagus. Kalau Paman tidak memberikan peringatan begini, mungkin Gunung Wayang akan dijadikan antek-antek penjajah. Kurang ajar. Paman, apakah Paman akan pulang sekarang? Apakah kita tidak sebaiknya memberitahukan ayahmu, adik Prenjak? Bukankah kita juga harus membantu orang-orang Lembah Kawung? Kelihatannya di sana ada yang gawat. Seperti diisyaratkan dengan sandi-sandi tadi. Membantu apa, Kakang? Salah-salah kita hanya akan menambah ribet saja. Paman Godobisu, budi pertolonganmu terhadap kami berdua dan umumnya buat warga Gunung Wayang sungguh sangat besar. Kami sangat berterima kasih. Akan tetapi kami ini orang rimba persilatan. Ingin juga kami membalas kebaikan itu. Apalagi memang kami dibutuhkan. Kami semua orang Gunung Wayang akan bersedia membantu. Apalagi kalau urusannya perang melawan kompeni. Meskipun menjadi tumbal, kami tidak akan keberatan. Sambil mengucapkan kata-katanya yang tidak begitu jelas, Ki Godobisu menggoyang-goyangkan kedua tangannya, yang bermaksud mencegah pasangan muda-mudi itu bertindak yang tidak perlu. Tengah mereka bercakap-cakap seperti itu, dari kejauhan terdengar suara. Kiai, itu mereka sedang duduk berdua. Di bisunya ada apa juga? Ada, itu dia. Ngejabrok seperti batu kali. Iya Kiai, itu dia. Tidak datang-datang. Kalian bisa berbuat apa terhadap raksasa gundul itu? Habis, apakah yang harus kita lakukan, Kiai? Iya betul, Kiai. Kita datang mau apa, Kiai? Iya, Kiai. Lebih baik balik lagi saja, Kiai. Bagaimana, Kiai? Mendengar suara tawa keras Ki Godobisu yang bertenaga besar itu, seketika orang-orang yang sedang mendatangi itu terdiam, sunyi senyap, seakan semua orang dicekam ketakutan. Pak, kemarilah. Paman Godobisu tidak akan melukaimu. Prenjak! Apakah kau baik? Bapak sangat memikirkan keadaanmu, nak. Paman Kiai, apakah keadaanmu baik-baik saja? Ya, aku belum mati karena ulahmu. Adik Prenjak di sini tidak apa-apa. Selalu dijaga oleh Paman Godobisu. Tentu saja. Memangnya mau kau apakan anakku? Bapak, Paman Godobisu mengucapkan selamat kepadamu. Selamat apa? Gara-gara ulah kalian, maka Jaro Tunggang dan Daeng Patumbak tidak datang-datang lagi berkunjung ke Gunung Wayang. Mana panen masih lama. Apakah kalian pikir perbuatan kalian itu dapat mengatasi paceklik? Kecuali dengan bantuan kedua murid dan guru itu. Tapi Bapak, ketahuilah bahwa Jaro Tunggang dan gurunya itu adalah musuh kita, Bapak, orang-orang Gunung Wayang. Musuh apa? Mereka adalah kaki tangan kompeni, Bapak. Apa katamu? Kau bicara apa, Prenjak? Jangan karena kau tidak menyukai mereka, lalu kau membuat fitnah yang sangat terkutuk itu. Ingat, Prenjak, kau harus bisa membuktikan perkataanmu itu. Paman Godobisu belum lama ini menemukan murid dan gurunya itu di markas Weltefreden, Bapak. Betulkah itu, Godobisu?
Meskipun aku kalah terhadapmu, tetapi jangan kau menganggap aku ini orang tolol. Sambil bersuara demikian, Ki Godobisu merogoh suatu benda dari dalam bajunya. Sesaat kemudian terlihat sebuah barang yang terbungkus dengan kain sutra warna merah. Ki Godobisu membuka bungkusan itu dan terlihatlah sebuah pisau bengkok serupa benar dengan senjata andalan Daeng Patumpak. Ki Godobisu menyodorkan gagang senjata itu yang terbuat dari gading sebesar lengan, dan ternyata pada gagang itu terdapat sebaris tulisan dengan huruf yang kecil-kecil, akan tetapi jelas. Kiai Maluk memandang, mengamati tulisan itu. Apa bunyi tulisan itu, Kiai? Gagang gadingnya sebesar itu pasti mahal harganya. Apakah barang hadiah Cindramata ataukah beli di pasaran, Kiai? Para sobat, tulisan pada gagang pisau bengkok itu berbunyi, sebuah cindramata untuk Tuan Daeng Patumpak dari markas Weltevreden. Kalau begitu, tidak disangka. Berdebat juga orang-orang itu. Guru dan murid, kaki tangan musuh. Kiai, kita hajar mereka saja. Iya, Kiai, kita hajar saja. Menilik keadaan barang ini. Tenang kalian. Menilik keadaan barang ini. Tampaknya benda ini asli merupakan cindramata dari company kepada Daeng Patumpak. Kalau ini benar, sungguh kita ini hampir terjerumus ke dalam dosa besar terhadap Sinuwun Mataram. Aku telah melakukan kesalahan besar. Kesalahan yang tak berampun. Keparat busuk, hampir saja kita semua jadi pengkhianat Mataram. Lenjak, sampaikan rasa terima kasihku kepada Sobat Godobisu yang berbudi itu. Jangan khawatir, Bapak. Aku sudah mengucapkan rasa syukur itu, tapi sayang Bapak, Paman Godobisu akan segera pulang ke Lembah Kawung. Mengapa begitu tergesa-gesa? Sobat Godobisu, aku mengundangmu untuk berkunjung ke Gunung Wayang. Bapak, Paman Godobisu telah mendapatkan panggilan sandi dari Putri Cadar Biru, majikan Istana Lembah Kawung itu, untuk segera kembali ke Istana Lembah Kawung. Karena keadaan di sana sangat gawat, Bapak. Sobat Godobisu, walaupun kami orang miskin, tetapi kami adalah orang yang menjunjung tinggi dharma kebaikan maupun budi. Oleh karena itu, jika memang Istana Lembah Kawung memerlukan bantuan tenaga kami, walaupun hanya tenaga, tetapi kami siap untuk berangkat sekarang juga. Pokoknya kita semua juga harus berangkat. Demi Lembah Kawung, ayo berangkat. Mumpung sekarang kami sudah buat banyak senjata dan perlengkapan perang, Kiai. Jadi mari kita pergi ke Lembah Kawung, Kiai. Ayo. Dipanggilnya orang-orang Istana Lembah Kawung oleh Putri Cadar Biru dengan sandi triwarna, kantil putih, Nyai Sunggarani maupun Ki Godobisu segera berjalan pulang dengan cepat. Rupanya panggilan itu diketahui pula oleh para pengawal Istana Lembah Kawung yang lain seperti Ki Danyang Kecapi Buta, Kantil Merah dan yang lain. Mereka semua datang. Meskipun sebelumnya mereka telah diusir, tetapi melihat panggilan itu, semuanya menyadari bahwa ada urusan yang jauh lebih penting daripada sakit hati dan kecewa. Kakang Imamadi, Iya. kalau berita itu benar berasal dari sumber dari Sobat Jelulata, maka menurutku dalam beberapa hari ini kita sudah harus berangkat. Aku tidak ragu lagi. Orang-orang dari barisan 3 bendera dan barisan 7 pintu, semuanya telah datang. Dan mereka tampaknya sudah mengerti apa yang kumaksudkan. Meskipun demikian, kita tak perlu tergesa-gesa, Putri. Serbuan kompeni kali ini yang dipimpin oleh seorang mayor besar Gofrars berjumlah tidak kurang dari 1000 orang bersenjata bedil dan pedang. Mereka dibantu oleh prajurit Mataram.
Menurut Kakang Imamadi bagaimana? Sampai di kalangan istana Mataram timbul perubahan begitu hebat. Oh, begini Putri. Sejak digantikannya Sri Sultan Agung oleh Sunan Amangkurat I, maka timbullah perubahan yang luar biasa di kalangan keraton. Ada pergerakan para kaula yang dipimpin Trunojoyo. Hal itu terjadi karena Sunan Amangkurat I tampak cenderung kepada kompeni. Tidak seperti almarhum Kangjeng Sinuwun, Sultan Agung yang berusaha memerangi kompeni secara mati-matian. Kakang Anusa. Iya. Bagaimana perihal putra mahkota Pangeran Adipati Anom Mataram? Tampaknya sulit rasanya aku mengungkapkan perasaanku. Ada kejadian yang hampir tidak masuk akal. Pangeran Adipati Anom justru bekerja sama dengan Tarunojoyo. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang Imamadi? Semula aku tidak percaya pada berita yang dibawa oleh Dimas Sawang. Tetapi ketika aku pergi membuktikannya sendiri, kutemukan Pangeran Adipati Anom tengah berunding dengan keraman Trunojoyo itu. Selanjutnya aku tidak bisa berkata apa-apa. Alasan yang dikemukakan oleh Pangeran Adipati Anom, katanya karena Sinuwun Amangkurat I berkedip-kedipan mata dengan kompeni. Hal itu menimbulkan kemarahannya. Ya, kalau menilik hal itu, tampaknya Pangeran Adipati Anom bersemangat pendekar dan tidak sudi diperbudak bangsa asing. Tetapi melawan ayahandanya sendiri bukanlah perbuatan yang terpuji, Kakang Imamadi. Ya, apabila sudah mencapai urusan kekuasaan, orang biasanya melupakan urusan pertalian darah maupun budi. Putri, apakah kau yakin sandi Triwarnamu pasti diterima oleh orang-orangmu? Seandainya para pengawalku tidak melihatnya karena terlalu jauh, pasti ada orang istana Lembah Kawung yang lain yang meneruskan sandi itu. Sebab setiap orang istana Lembah Kawung berkewajiban meneruskan sandi itu, siapapun yang melihatnya. Begitu. Bagaimana dengan orang-orangmu yang lain? Ya, seperti Ki Danyang Kecapi dan Kantil Merah yang tengah menjalani hukuman. Apakah mereka juga pasti akan datang? Apabila aku sendiri telah meluncurkan sandi Triwarna, maka hanya ada satu kepentingan yang harus diingat, yaitu urusan atau kepentingan istana Lembah Kawung. Segala macam perasaan ataupun urusan yang sifatnya pribadi harus dikesampingkan. Dalam hal itu, aku angkat topi, Putri. Kau memang seorang wanita pemimpin pilihan yang jarang dicari tandingannya. Jadi, orang-orang yang dari barisan 7 pintu kali ini mendapat tugas luar biasa, Putri. Mereka harus dapat menyelesaikan 500 pedang, tombak, atau panah api dan senjata-senjata logam yang lain dalam bulan-bulan ini. Tetapi mereka adalah pekerja-pekerja nomor 1 yang keuletan dan ketangguhannya patut dipuji. Kakak, aku sungguh sangat bersyukur kepada Sang Murbeng Alam bahwa orang-orang gagah seperti mereka suka dipimpin olehku. Kakang Imamadi, apakah para sobat Jalulata bisa tiba di lembah ini sebelum akhir bulan? Dimas Pendekar boleh berlega hati. Aku bertemu sendiri dengan sobat tetua Gendang yang walaupun pada saat ini berjalan harus mempergunakan tongkat, tetapi dia akan langsung memimpin orang-orang Jalulata cabang barat bersama sobat Doro Kemis. Sedangkan dari timur, tetua Pelupuh yang akan memimpinnya sendiri. Kakak, Putri hendak bertanya apakah? Memikirkan suasana pertempuran, perang berubuh yang akan kita tempuh. Bagaimana dengan anak Seta? Iya. Anak Seta adalah pewaris istana Lembah Kawung maupun Gunung Putri. Harus diselamatkan, Putri. Itu kalau kau setuju. Ya. Perang memang bukan untuk anak-anak. Betapapun anak Seta harus dijauhkan dari kancah pertempuran. Dimas Pendekar dan kau, Putri, anak Seta hendaknya dititipkan. Dititipkan? Iya. Kepada siapa menurut Kakang yang terbaik? Ya, kepada guru besar Cemoro Sewu misalnya. Itu tidak mungkin, Kakak. Guru sudah berjanji tidak akan menerima murid lagi setelah aku. Dan kita semua tahu, pendirian beliau tidak pernah berubah. Kakang Imamadi dan Putri, mengapa kita berpikir bahwa anak Seta sebagai pewaris istana Lembah Kawung dan Gunung Putri? Apakah sudah pasti kita akan tewas dalam pertempuran nanti? Kakak, memasuki perang berubuh dengan kompeni, lebih 3/4 bagian adalah gugur. Nyawa manusia di tangan Hyang Murbeng Alam. Kita tidak tahu nasib kita sendiri. Putri,
Andai kata dalam pertempuran itu semua gugur, sebaiknya kau jangan, Putri. Kau harus membesarkan anak Seta hingga kelak menjadi pendekar besar yang bisa mengusir penjajah dari negeri ini. Kalian ini bagaimana? Takdir manusia siapa yang tahu? Dalam setiap pertempuran siapapun bisa binasa. Mungkin aku, mungkin Dimas Pendekar, atau mungkin saja Putri. Namun demikian, sebaiknya kita bisa mencari selamat. Yang selalu naik kuda dengan cara santai adalah Kantil Merah. Mungkin itu mereka yang datang. Oh ya, tentunya bersama Kakang Danyang. Tidak salah lagi. Tidak salah dugaan Putri Cadar Biru. Yang tengah mendatangi sambil berkuda adalah pasangan pengawal dari Selawenegara. Ki Danyang Kecapi datang diiringi Kantil Merah yang datang sambil menggendong anak. Tak ketinggalan Ki Danyang Kecapi buta menggendong kecapi mautnya di belakang punggungnya. Salam hormatku, Putri, dan Mas Pendekar, dan kau, Paman Raja Pengemis. Ya, Putri, salam hormatku. Aku datang memenuhi panggilanmu. Dan Mas Pendekar Grojogan Sewu dan kau Raja Pengemis. Merah, Kakang Danyang, gembira aku masih bisa bertemu kalian. Oh, Merah, anakmu lelaki atau perempuan? Perempuan, dan Mas. Dia tidak cacat. Dia mewarisi sepasang mata putri yang gemilang dan penuh cahaya. Rupanya semua yang hadir di tempat itu ikut merasakan betapa kebahagiaan Kantil Merah yang melahirkan anak dalam keadaan sempurna. Kakang Danyang, lama kita tidak bertemu. Kulihat kau banyak memperoleh kemajuan, baik dalam hal ilmu ringankan tubuh maupun dalam hal tenaga dalam. Ya, terlihat dari langkah-langkahmu yang sama sekali hampir tidak menimbulkan suara. Terima kasih atas pujianmu, Sobat. Kapan kau menjadi kaya, Imam Adi? Putri, maafkan aku yang sudah sekian lamanya tidak pernah menyambangimu. Tidak apa, Kakak. Kita memang jauh tempat tinggalnya, tetapi dekat di hati masing-masing. Dengan mengucapkan bahwa Putri Cadar Biru dengan Ki Danyang Kecapi buta dekat di hati masing-masing, itu berarti bahwa Putri Cadar Biru telah memaafkan pasangan suami pengawal yang telah melakukan pelanggaran. Putri, pengawalmu yang buta dan berdosa ini sangat gembira ketika adik Merah mengatakan bahwa Putri telah melayangkan Sandi Triwarna. Tetapi di balik kesenangan itu, ada juga ketegangan dalam diriku. Oleh karena itu, kalau aku boleh tahu, apalah kiranya yang menyebabkan Putri menerbangkan Sandi Pamungkas itu? Kakang Danyang, tanggung jawab membela setiap jengkal bumi pertiwi ini adalah menjadi tanggung jawab setiap bumi putra. Oleh karena itu, ketika kompeni sudah berniat untuk membumi ratakan rimba persilatan kita, kupandang perlu agar setiap kaum gagah membela setiap jengkal tanah kita. Kakang Danyang, Kakang sudah tahu bahwa Sandi Triwarna adalah merupakan sandi yang mengisyaratkan adanya keadaan yang gawat. Tetapi sudah tahu demikian,
Kakang malah membawa-bawa bocah yang berumur belum setahun. Orang yang hidup sesungguhnya karena dia masih kebagian nyawa. Sedangkan nyawa sesungguhnya bukanlah kita yang empunya. Jadi apa yang membuat kita rakus hidup dan takut mati? Sedangkan hidup dan mati itu sendiri tidak tahu takdirnya. Putri, anak perempuanku itu kuberi nama Dewi Kepodang. Apakah itu bagus menurutmu? Bagus, bagus sekali. Burung kepodang adalah burung yang lincah, suaranya memikat, dan warna kuningnya melambangkan kemakmuran. Coba Merah, bawa kemari Dewi Kepodangmu itu. Aku ingin menggendongnya. Silakan Putri. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini, kelak di kemudian hari, anak Kepodang akan menjadi pendekar wanita perkasa seperti Putri. Kakang Danyang. Iya. Dewi Kepodangmu ini harus ditinggal di Bukit Kacida atau di Lembah Kawung ini, biar dia tumbuh besar bersama anak Seta. Putri, legalah hatiku sekarang. Adik Merah. Iya, Kakang. Dengan anak Kepodang ditinggalkan di tempat ini. Wah, kita bisa bertempur dengan pikiran tenang. Apakah kamu sependapat denganku, Adik Merah? Tentu saja, Kakang Danyang. Tetapi, Putri, aku tidak melihat Kakang Mbok Putih maupun Sunggarani. Kemanakah mereka, Putri? Mereka berdua sedang kutugaskan untuk melacak perguruan Gagak Ngelak, yang menurut penyelidikan, mereka adalah pembunuh guru dan murid Sangkan. Sampai saat ini kakak mbokmu itu belum pulang. Tapi aku yakin, dia pasti melihat Sandi Triwarna. Menurut Kakang, apakah kompeni yang berada di Jawa Tengah juga ikut menyerbu ke lembah kita? Ya, kalau dilukiskan dalam bahasa sandi mereka, bahwa istana Lembah Kawung akan kebanjiran selaksa pangkat, maka tampaknya pukulan yang akan dilancarkan terhadap kita merupakan pukulan habis-habisan. Apakah Dimas Pendekar mendapatkan gagasan lain? Tidak. Dimas Pendekar hendak berkata apa? Dalam beberapa hari ini, tanpa ada perubahan besar dalam diri Putri. Sebagaimana kita tahu, pada hari ini dia menimang bayi sambil bersenandung. Pernahkah Kakang Danyang mendengar Putri bersenandung sebelum ini? Belum. Ya, memang belum, Denmas. Lalu, apa hubungannya dengan pertanyaan Denmas tadi? Kakang, menurut warta yang sampai kepadaku, pasukan kompeni yang bertugas di Jawa Tengah guna membantu Mataram itu adalah pasukan-pasukan pilihan. Jago-jago tembak pilihan yang diperlengkapi dengan peralatan yang serba canggih. Tampaknya Putri telah membaca hal ini. Wajahnya tanpa diselimuti kedukaan yang sangat mendalam. Meskipun aku tahu, dia tetap memperlihatkan ketenangan yang luar biasa. Perang berubuh macam apakah yang akan segera terjadi antara pasukan kompeni dengan para jago rimba persilatan yang dipelopori oleh para pendekar Lembah Kawung? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-19 dengan judul 5 Pendekar Lembah Kawung. Sampai jumpa.